Jangan pernah lari dari masalah, karena masalah akan selalu mengikutimu. Hadapilah, karena itu akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan agar kita mampu menghadapi masalah kehidupan ini, tetaplah setia merenungkan firman Tuhan yang penuh dengan hikmat itu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menerangi hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Selasa 31 Januari 2023, di dalam bahasa Indonesia tertulis di Yunus 2 ayat 6, di dalam bahasa Batak tertulis di Jona 2 ayat 7. Demikian dikatakan, di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dalam dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Dalam bahasa Batak dikatakan, nunga mangukur au satu bonan ni akadolok. Rangsang-rangsang ni tano onpe nunga tarsodak humaliang au rodi saling lilingna. Alai di panakoko ngolukku sian godung ale jahoba debatakku. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, pada tanggal 18 Juli tahun 1983, seorang kapten angkatan udara Amerika Serikat menghilang tanpa jejak dari kota Albuquerque di negara bagian New Mexico. 35 tahun kemudian, pihak berwenang menemukannya di California. Surat kabar The News World Times melaporkan bahwa orang tersebut mengalami depresi dengan pekerjaannya dan memutuskan untuk melarikan diri begitu saja. 35 tahun dalam pelarian. Setengah dari masa hidupnya dihabiskan dalam kondisi tidak tenang. Pastilah kekhawatiran dan paranoid selalu membayangi dirinya. Dalam hidup kita pun juga harus kita akui bahwa kita pun pernah menjadi seorang pelarian. Memang mungkin secara fisik kita tidak pernah melarikan diri dari sesuatu dalam hidup kita. Namun, ada kalanya kita tahu ada sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan atau sesuatu yang harus kita hadapi atau akui, akan tetapi kita tidak ingin melakukannya. Dan itu sama saja dengan melarikan diri darinya. Demikian juga tentang kisah pelarian Yunus yang merupakan kisah unik dalam sekian banyak kisah menakjubkan dalam Alkitab. Dalam kisahnya diceritakan Yunus ditelan ikan besar selama 3 hari dan dimuntahkan ke daratan dan hidup sehingga dapat melanjutkan panggilan Allah baginya menyampaikan pesan pertobatan ke Ninive. Kisah ini sebagai pelajaran atas Yunus yang tidak mau memberitakan khotbah atau pertobatan kepada kaum Ninive. Pengalaman hidup Yunus demikian sungguh berarti sebab 120.000 jiwa bertobat dan diselamatkan atas khotbah Yunus di Ninive. Nats renungan kita hari ini merupakan bagian dari doa Yunus dalam perut ikan. Coba Anda bayangkan bagaimana keadaan Yunus dalam perut ikan besar itu. Gelap, sesak, dan mungkin penuh dengan perjuangan antara harapan dan kepasrahan. Bercampur baur dengan apa saja yang ada dalam perut ikan, serta cairan lainnya yang sangat mungkin menjijikkan. Tak mungkin berpikir akan jijik bagaimana seorang hidup dalam ruang terbatas dan kadar oksigen yang terbatas pula. Dalam keadaan yang sesak demikian Yunus berdoa kepada Tuhan. Jika kita baca isi doa Yunus, ini sebenarnya dia menyadari keadaannya yang telah memasuki dunia orang mati. Bisa kita baca di Yunus 2 ayat 2. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia. Orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Yunus menyadari betul bahwa dirinya sudah memasuki dunia orang mati. Lingkaran kematian sudah meliputinya. Dilemparkan ke pusaran laut. Diliputi air samudera raya. Rangkuman air menelannya seperti mati, megap, tenggelam. Tak bisa bernapas. Dirinya terkurung oleh palang belang, maka tak mungkin baginya
mundur lagi. Dalam keadaan demikian, Yunus memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dan menyelamatkan nyawanya. Dia percaya bahwa Tuhan akan mengangkatnya dari dunia orang mati. Inilah satu kehebatan Yunus, bahwa dalam ketidakmungkinan ada ruang pengharapan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dari isi doa Yunus kita bisa melihat bahwa Yunus adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang baik akan ilmu alam. Itu dapat kita lihat dari sebutan dasar laut dan akar gunung yang dia katakan. Akar gunung itu terletak di dasar laut. Di bagian terdasar dalam lautan, Yunus bersandar pada pengharapan bahwa Tuhan akan mengangkat dan menyelamatkan nyawanya. Sekalipun Yunus sudah menyentuh titik terendah alam kehidupan, tetapi dia tetap percaya Tuhan akan mengangkatnya dan menyelamatkan nyawanya. Pengalaman Yunus di perut ikan ini menjadi prototipe akan apa yang dialami oleh Yesus ketika Kristus Yesus kita memasuki dunia orang mati, namun dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih, doa Yunus harus menjadi inspirasi bagi kita yang mengalami kejatuhan dalam kehidupan ini. Mungkin kita pernah memasuki suatu keadaan dalam keadaan tersesat dan tidak ada jalan keluar atas keadaan sulit yang kita alami. Jangan berputus asa, tetaplah berpengharapan, sebab di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Dia adalah Allah yang senantiasa menolong kita. Dan percayalah, Tuhan memberkati kita dengan segala kebaikan, terlebih kita di dalam kesulitan. Amin. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih, terlebih ketika kami tenggelam oleh kuasa dunia ini. Dan kami merasa sesak karena persoalan hidup yang membelit kehidupan kami. Namun dalam segala keberadaan kami, Engkau selalu setia hadir sebagai penolong dalam kehidupan kami ini. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mengandalkan Engkau dan menyendengkan harapan kami kepadamu saja. Ajarlah kami untuk setia dan menaati setiap perintah-Mu, agar kami layak menjadi saluran berkat bagi keluarga kami, sahabat dan teman kami, terlebih bagi orang yang membenci iman kami kepadamu. Mampukan kami selalu memuliakan dan mengutamakan Engkau dalam hidup kami, agar kami layak menjadi anak-Mu yang akan Engkau menangkan dan layakkan memiliki kerajaan-Mu kelak. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat bangkit dari keterpurukan Anda. Selamat menerima kasih Allah di dalam kesesakan Anda. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati.